Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students today? Kelas 3. Today I'm gonna have a topic about logical conclusions. What do you mean logic? Logic ya masuk logis ya. Jadi ke konklusi logis. Jadi kita melihat fakta nanti begitu. Kemudian kita menyimpulkan. Nah, baru bagaimana cara menyimpulkan. Jadi ini sering dipakai oleh penuntut asli ketika melihat sesuatu fakta ada di depan atau dirasakannya, baru fakta itu dibuat konklusinya, tapi konklusinya tidak bisa 100%. Karena baru mengamati. Jadi hasil pengamatan. Ya, jadi ini cerita hasil pengamatan bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Nanti ketika tadi saya bilang tidak bisa 100%, tapi ketika 100% maka pola konjugasi kata kerjanya bisa berubah. Ya, tensesnya bisa berubah. Gitu. Jadi kita bahas ini. Okay. Logical conclusions, events in the past. Ya. Jadi konklusi logis merujuk kepada kejadian di masa lampau. Remember that must is a model. Jadi ingat bahwasanya kata must adalah model. Tahu kan beda modal dengan auxiliary? Auxiliary kata bantu, modal juga kata bantu seperti can, will, dan beberapa yang lain. Cuman beda dengan modal. Modal ini juga auxiliary tapi beda penggunaan. Maksudnya beda karakter dia. Contoh, saya ambil singkat saja. Padahal hari ini tidak bahas itu sebenarnya, tapi ini penting. Saya kasih tahu juga. Auxiliary kata bantu, modal juga kata bantu. Bedanya di mana? Kalau modal dia punya arti, bisa membawa arti yang berbeda. Contoh can, is juga modal, is juga auxiliary, can juga auxiliary. Cuman can modal, is tidak gitu. Jadi modal bisa membawa arti yang berbeda-beda. Is dimanapun ya tidak punya arti, hanya sekedar adalah gitu ya. Kalau can umpamanya ini bisa membawa arti berbeda-beda tergantung konteksnya. Contoh, I can do it. Jadi sebuah kemampuan, ya, kemampuan. I can do it. Tapi di konteks yang lain, for example, can I go home now? For example, boleh saya pulang sekarang, itu sudah request, bukan kemampuan lagi. Di konteks yang lain, bisa jadi can itu punya arti yang lain. Jadi bisa berbeda-beda tergantung konteks penggunaan kata can. Kalau is, has itu auxiliary juga, cuman dia bukan termasuk modal. Itu bedanya. Kita lanjut. Jadi untuk mengambil konklusi logis di masa lampau, merujuk kepada masa lampau, maka patternnya must ditambah have ditambah verb ketiga, participle. Pasti begini tuh, kira-kira begitu dalam bahasa Indonesia, biar mudah ya mencernanya. Nah, dilihat suatu fakta, baru kita simpulkan. Ini pasti semalam nih begini-begini nih, gitu. Setelah melihat fakta di depan mata sekarang, kita simpulkan pasti sudah terjadi nih. Mungkin semalam atau di masa lampau sudah begini nih. Tapi konklusinya tidak bisa dianggap 100% karena hanya sebuah penyimpulan saja. Paham ya? Dari situ sudah mulai terang kan? Sebuah penyimpulan saja. Ketika dicek faktanya benar-benar, maka diambil kesimpulan, oh ternyata memang benar 100% tuh, udah bisa berubah menjadi nanti past tense, gitu dia ya. Nah itu.
Apa katanya di sini? Mengekspresikan a logical conclusion based on the evidence, melihat faktanya. Ini evidence fakta. Ya, konklusi diambil setelah melihat fakta. Contoh, di luar, umpama nih dalam bahasa Indonesia biar bisa dicerna. Di luar kita lihat pagi-pagi di mana, di beranda, di teras basah, rumput-rumput di teras basah, ya, bunga-bunga basah semuanya. Oke. Terus kita karena baru bangun tidur, kita ambil konklusi, ya, ini pasti nih tadi malam hujan nih karena basah semua, gitu kan? Bisa jadi hujan, jadi bisa jadi hujan. It must have apa? Bab 3 dari hujan, rained, gitu ya. Pakai ed kan? It must have rained. Pasti hujan nih tadi malam. Dicek sama ibu. Ibu kita, mama kita keluar. Ma, tadi malam hujan ya? Kemudian dijawab ibu, iya, hujan. Nah, ketika ibu jawab iya, hujan tadi malam, berarti sudah fakta 100 berapa? 100% berubahlah menjadi past tense, tidak lagi pakai must have bab 3. Paham maksud saya? Nah, itu dia maksudnya. Jadi sudah berubah dari it must have rained, dijawab ibu ya, tadi malam hujan. It rained last night. Paham? Nah, itu dia. Jadi 100% faktanya. Atau mungkin enggak, ibu bilang tadi malam tidak hujan. It didn't rain last night. Tadi ibu hanya pakai selang, itu disiramin rupanya. Tadi pagi kita belum bangun mungkin gitu ya, setelah sholat subuh tidur lagi tuh ya. Nah, bangun pagi minggu, di hari minggu. Ternyata ibu siram-siram bunga tadi. Gitu. Jadi kita pakai past tense. Gitu ya. Jadi konklusi untuk merujuk, mengambil konklusi untuk merujuk di apa namanya masa lampau, melihat fakta atau evidence tadi, oke, maka kita gunakan apa namanya struktur must ditambah have ditambah verb ke 3, itu dia. Oke. Pasti gini nih, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini digunakan oleh penutur asli dan native speakers of English-nya sering sekali. Indonesia juga kita punya ini kan, fakta ini. Jadi sering dipakai dalam percakapan. Jadi kita harus tahu pola ini. Oke. Mengambil konklusi masa lampau. Oke, bagaimana caranya? Remember that an observation in the present. Jadi ingat bahwa observasi di masa sekarang may serve as the basis for a conclusion. Jadi bisa dijadikan apa namanya dasar pengambilan konklusi tentang sesuatu yang bisa saja sudah terjadi di masa lampau. Contoh, there's a message on my desk. Katanya ada fakta nih sekarang kan, simple present nih. Oh, ada pesan di my desk, oke, di mejaku. It may be concluded, bisa disimpulkan, gitu ya. Pasti tadi ini my friend-nya sudah telepon aku tadi malam, cuman aku nggak ada, mungkin ya, gitu ya. Jadi kita bisa bilang, my friend must have called me last night, pasti gitu. Pasti nih temanku sudah telepon nih tadi malam, cuman aku nggak ada di rumah. Kok ada message nih di apa namanya di ini di media di kantor kali ini ceritanya. Oke. Bisa jadi di kantor, ya bisa jadi di rumah juga, ya, gitu ya. Oke. Alright. Kita lanjut ke subject. Jadi ini my friend must have called me last night. The subject ditambah must have, ingat. Ditambah verb ketiga, baru ditambah adverb of past time, boleh aja ini ya, karena merujuk ke masa lampau. Cuman kadarnya ini tidak berapa? 100%, karena ini hanya sebuah konklusi. Ketika 100% sudah dicek faktanya, bisa negatif, bisa positif, maka itu nanti memakai simple apa tadi? Simple past gitu ya.
Hindari gunakan should atau can instead of must. Jangan gunakan should atau can ya untuk mengganti must. Jadi tetap pakai must have. Oke. Avoid using a verb word instead of have. Ya. Tetap pakai have gitu ya. Dan juga verb 3 kalau dia mau buat konklusi untuk masa lampau ini gitu ya. Oke. Paham ya? Oke. Jalanan basah. Fakta sekarang nih kita lihat di depan mata jalanan basah. Apa konklusinya? Pasti tadi malam apa? Hujan. Itu kan konklusinya. Ini apa katanya? The streets are wet. Maka dijawab disambung. Konklusinya it must have rained last night gitu kan. Gitu deh. Pulpen ini macet. Fakta sekarang kita temui pulpen kita macet. Aduh, kok bisa macet nih? Gitu. Pasti ini tadi kehabisan tinta dimainin siapa yang habis tinta. Gitu ya. This pen won't work. Will not work maksudnya. Oke. Kehabisan tinta Inggrisnya apa? Out of ink ya. It must have been. Karena di situ harus ada to be ya. Jadi to be-nya jadi been ya kan. It must have been out of ink gitu kan. Oke. Oke. Maksudnya, oke. Kita pergi ke toko cincin ini. Lihat. Tapi nggak ada duit waktu itu, gitu kan. Nah, nanti aku balik lagi, tapi suka dengan cincin itu. Mungkin begitu nih orangnya. Mau beli cincin, satu hari, nggak ada duitnya. Satu hari datang lagi. Ternyata cincin yang dilihat semalam itu mungkin tidak ada lagi sekarang, gitu kan. Maka dia komentar, cincin yang kulihat waktu itu sudah nggak ada sekarang, gitu ya, di depan mata. Apa konklusinya? Pasti orang sudah membelinya, gitu ya. Nah, gitu ya. Yang masuk ke benak kita. The ring that I was looking at is gone now, gitu kan. Someone sudah beli. Beli apa? Buy. Verb 3-nya jadi apa? Hati-hati pengucapannya. Itu ada GHT kan. Kalau verb 3-nya ada di ujung GHT. Itu kan. Pengucapan jangan ada g-nya, hilangkan sama sekali g-nya. Jadi bought gitu ya. Someone must have apa? Bought it. Pasti orang udah beli itu tuh. Beli cincinnya sudah dibeli. Nah, itu konklusinya. Kunci tidak ada padanya. Oke, kuncinya udah nggak ada lagi sama dia sekarang. Kehilangan tuh kita tahu ada kawan. Kehilangan kunci, udah nggak ada lagi sama dia. Pasti dia sudah meninggalkan dalam mobil tuh. Jadi he doesn't have his keys, on his hand. He must have apa? He must have apa? Meninggalkannya, left it on atau in his car. Kunci dalam mobil ketinggalan, ya. Gak dibawa keluar mobilnya, jadi ketinggalan, pelupa. Aku tidak melihat Marini dimanapun. I don't see Marini anywhere. Dia pasti sudah pulang lebih awal tadi nih, kebiasaan dia gitu kan. She must have apa? Pulang lebih awal. Leave atau left ya, jadi tiga must have left earlier. She must have earlier, lebih awal, earlier gitu kan. Good. Nah, sekarang kita ke sini. Ini jadi PR lah ya. 67-nya jadi PR. Ini cari yang salah. Cari yang salah. Apa yang salah di sini? Kalau ini jawab aja apa. Oke, gampang. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Tadi konklusi di masa untuk merujuk kepada masa lampau. Sekarang konklusi untuk merujuk ke masa sekarang. Oke, masa sekarang. Faktanya kita lihat sekarang. Kemudian kita ambil konklusi. Karena faktanya sekarang kita lihat di depan mata, kita ambil konklusi. Sebentar ya. Kita ambil konklusi pasti sedang terjadi apa sekarang, kira-kira gitu. Satu contoh yang paling gampang apa ya dalam bahasa Indonesia. Kita lagi boncengan nih sama teman, di belakang ada teman.
kita ngobrol-ngobrol, kemudian naik kereta ya. Di depan mata agak jauh ke depan kita lihat ada asap mengepul hitam di sekitar rumah penduduk kali itu terjadi, hitam mengepul. Apa tuh? Sedang terjadi nggak di depan kita kan? Sedang terjadi. Apa itu? Kawan di belakang kita mengambil kesimpulan. Terjadi apa tuh? Ngepul hitam, asap besar ngepul. Oh, pasti sedang terjadi apa? Orang masak, nggak mungkin. Pasti sedang terjadi apa? Kebakaran, itu pasti itu. Nah, jadi sedang terjadi apa? Gitu ya. Sedang terjadi kebakaran. Kesimpulannya, faktanya di masa sekarang mengambil kesimpulan untuk merujuk pada fakta sekarang, bukan masa lampau. Oke, gitu. Caranya gimana? Kalau dia untuk merujuk pada masa lampau must have kan? Tapi kalau untuk sekarang kita pakai subject ditambah must ini, ditambah be, ditambah apa? Adjective bisa, atau ditambah apa? Verb ing, ya, ditambah verb ing. Pasti merujuk ke masa sekarang. Itu dia. Ingat bahwasanya tadi udah ini model, udah tahu tadi the pattern-nya tadi. Oke. Subject must be verb ing ditambah adverb of present time. Jadi merujuk now, biasanya now, kan? Now, at the moment, itu kan? Untuk merujuk ke masa sekarang. Oke. Yang ini untuk contoh adjektif ya. My friend must be upset now. Temanku pasti marah lah tuh sekarang nih. Gitu. Pasti marah lah dia nih sekarang. Gitu kan? Oke. Mungkin ada sesuatu terjadi, kemudian dia belum ada, gitu kan? Terus kita pergi, terus kita taksir dia sudah kembali pada jam tertentu, baru kita kasih komen. Misalnya apa sesuatu yang sudah dirusak oleh kita atau apa teman gitu ya. Oh, ini pasti dia sekarang dia lagi marah nih, gitu. Jadi ini konklusi di masa sekarang. Boleh dengan apa tadi? Adjective atau verb ing. Dan di sini must be. Bukan harus ya, ingat ya, sekali lagi. Must ini di sini bukan harus. Makanya disebut modal. I must go now. Apa itu artinya itu? Keharusan kan? I must go now. Nah, itu modal, makanya disebut modal. Yang di sini konteksnya sudah lain. Okay, must be calling, must be upset, bukan harus upset, tidak. Tapi menjadi pasti ini dia sedang, tidak beda lagi konteksnya. Itulah disebut dengan kenapa must, atau seperti Ken tadi disebut dengan modal bisa membawa arti yang beda-beda. Oke ya. Translate the following into good English. Jalur sedang sibuk. Pasti sekarang ada seseorang yang sedang memakai telepon. Konklusi kita, oh ya tadi sebelum belum sebutkan kalau pasien tadi 100% setelah dicek maka berubah menjadi apa? Past tense. Nah, kalau untuk yang ini gimana setelah dicek? Sekarang, oh ternyata enggak kebakaran rupanya asap pabrik, gitu ya. Atau orang lagi bakar ban rupanya. Ada para mahasiswa lagi demo kali orang itu ya. Lagi demo rupanya dibakari ban. Kita pikir apa? Nah, itu jadi apa? Berubahlah setelah cek fakta memang sedang terjadi 100%-nya berubah menjadi apa? Present continuous dia. Nah, itu dia. Jadi kalau past tense tadi konklusi di masa lampau berubah 100% menjadi past tense. Kalau ini berubah menjadi present continuous. The line is busy. Jalur sedang sibuk. Maksudnya telepon nih ya. Nggak bisa dihubungin. Pasti lagi ada orang memakai telepon nih. Gitu ya. Pasti ada seorang sedang memakai telepon. Okay. Someone must be using the phone. Ya. Yeah. Someone must be using the phone. Okay. Bedul nggak hadir hari ini. Pasti dia sedang sakit. He must be sick.
gitu ya. Must be ill now, gitu ya. Sakit lagi, sering sakit soalnya, faktanya. Nggak hadir hari ini. Waduh, sakit lagi nih dia sekarang nih. Masih sakit lagi nih, gitu. Jadi konklusinya untuk sekarang gitu. Must be ya, ingat ditambah ing atau apa adjective. Dia sedang jalan-jalan. Jika begitu, pasti sekarang dia merasa lebih sehat. Oke. If so, he must be apa ini? Must be feeling better, gitu ya. Boleh. Must be feeling better atau must be better, boleh. He must be. Oke. Ini apa? Pasti dia sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, di awal dibuatnya boleh ya. Boleh aja di awal. Karena tas sekolahnya tidak ada di sini. Ada anak yang suka mungkin kalau nggak ada di perpustakaan sering begitu. Kutu buku ya. Oke, kutu buku. Bookworm. Jadi kalau nggak ada, dia nggak pernah di mana-mana itu. Kalau lagi nggak ada, tas sekolahnya perpustakaan cari pasti ada. Udah kebiasaan. Satu hari dia nggak ada di nampak, maka tas sekolahnya juga nggak ada. Maka konklusinya pasti perpustakaannya dia. It must be at the library because the school bag is not here. It must be at the library. Nino pasti sedang bercerai dengan suaminya, sekarang tinggal di apartemen. Ini cerita dewasa nih. Okay, because the husband is living in an apartment. Bisa jadi ke konklusi ya. Okay. Cerai apa? In divorce ya. Okay. Nino must be in divorce. Yeah, divorce. In divorce. Okay. Because husband is living in an apartment. Okay. Kita lanjut. Nah, ini ada soal lagi. Jadi yang mana nih pilih? Cari yang mana jawabannya. Dan ini cari yang salah. Kalau bisa dibenarkan jadi apa? Oke ya. Oke. Terakhir. Ini. Tapi yang paling sering yang atas sama yang bawah tadi itu ya. Antara konklusi di masa lampau dan konklusi di masa apa? Sekarang. Itu paling sering. Nah, ini ada lagi yang terakhir ya. Konklusi events that repeat. Maksudnya kejadian yang berulang karena dia sudah sering begitu gitu ya. Nah, maka kita simpulkan sering begitu maka kita simpulkan. Sekali lagi ingat bahwasanya di sini must bukan harus dalam konteks ini. Jadi sekarang sudah tahu must itu tidak selamanya harus dalam konteks. Lihat konteksnya. Nah, di sini pasti jadinya biasa. Tadi kalau tadi must have ditambah verb 3, must be ditambah adjective, ditambah ing, sekarang ada must ditambah langsung verb. I must go now. Nah, itu bukan pasti, harus, lain. Tapi ketika dapat di sini must ditambah verb, langsung verb biasa atau verb base, maka di sini bukan apa? Harus. Jadi hati-hati menerjemahkan atau memahaminya. Lampu selalu padam di kamarnya pada jam 10. Kita lewat. Mungkin ada apa namanya rumahnya. Mungkin dalam konteks ini kita bisa ambil apa ya gambaran rumahnya kali rumah bertingkat ya. Kalau lewat jam 10 lampunya padam. Kalau kita lewat jam 10 malam lampunya padam. Nah, itu ada orang itu pasti tidur lebih awal tiap malam. Udah begitu dia. Nggak pernah tidur lebih dari jam 10 gitu ya. Maka kita simpulkan pasti udah tidur. Ini suka tidur lebih awal. Nggak kayak kita kali ya. Tidurnya kalau nggak jam di atas jam 2, 3 nggak tidur, jam 1 lewat semua ya. Okay. The light is always out in her room at 10 o'clock. Gitu ya. The light is always out in her room at 10 o'clock. Okay. She udah kebiasaan soalnya gitu ya. Karena tiap lewat jam 10 pasti. Nah, jadi apa nih? She biasa. She must berbiasa tidur apa? Sleep earlier. Lebih awal earlier. She must sleep earlier every night gitu ya. Setiap ada every night-nya berarti sudah
events that repeat. Ya, events yang di repeat ya, itu ya. Tetangga kami pasti punya banyak uang karena mereka melakukan perjalanan yang mahal dan sering begitu. Ya, kita tahu ada tetangga yang mungkin kaya, ya, kemana-mana. Kalau apa namanya, kata Masya itu nggak pernah yang dekat-dekat luar negeri gitu ya. Nah, Indonesia pun bukan ke Bali lagi, Raja Ampat, mahal-mahal semua. Konklusinya pasti banyak uang dan sering mereka lakukan. Nah, keseringan yang dilakukan itu, ya, maka kita ambil kesimpulan dengan hanya pakai must ditambah verb biasa aja. Jadi apa nih? Pasti punya banyak uang. Must. Our neighbors must banyak uang. Punya apa? Have. Ya. Must have. Okay, much money. Gitu ya. Must have must money because they always take expensive trips. Ini juga sudah fakta ya. Fakta lah, dia menjadi fakta. Dia pasti suka pada pekerjaan. Jadi kesimpulan begini, sepertinya bahwasanya must di sini untuk pasti semua ya. Untuk fakta. Ya, untuk fakta bisa dipakai. Ya. Kabul pasti suka pada pekerjaannya karena tampaknya dia gembira selalu. Kira-kira begitu ya. Because she seems very happy. Okay. Kabul must have apa? Must like his job because he seems very happy. Bahasa Inggrisnya sangat baik. Her English is very good. Pasti dia sering mengucapkannya. Jadi ala bisa karena biasa ya. Bahasa Inggris kalian pun juga bisa lebih bagus. Kalau sering membiasakan. Ala bisa karena biasa. Inggrisnya apa itu? Ala bisa karena biasa. Practice makes perfect. Their English is very good. She must use it. Yeah. She must pronounce it. Yeah. Often. She must often pronounce it. Jajan selalu dapat nilai bagus. Selalu. Ini udah kebiasaannya. Okay, good grades. Dia pasti belajar dengan keras. He must study atau learn very hard. Okay, itu. Time is drawing near. 2 minutes to go, I think. Ini PR lagi. 6 dan 7 ya. Seperti tadi lagi. Okay. Dan ini cari yang salah. Okay. Cari yang salah. Itu aja. Saya pikir kita review lagi. Yang pertama tadi apa? Pakai apa? Must have ditambah verb 3 untuk merujuk kepada konklusi yang disimpulkan, merujuk kepada masa lampau, kejadian masa lampau dengan melihat evidence yang sekarang, gitu ya. Must have ditambah verb ke-3. Yang kedua tadi adalah logical conclusion. Must ditambah be ditambah verb ing atau adjective untuk merujuk kepada fakta yang ada sekarang, gitu ya. Fakta yang sekarang sedang terjadi. Okay. Ketika 100% menjadi apa tadi? Present continuous. Ya. Yang ketiga tadi untuk fakta yang memang begitu sudah sering terjadi atau apa adanya. Ya, atau terjadi berulang-ulang. Karena sudah sering nampak begitu atau memang sudah keadaan begitu. Nah, ya. Kita gunakan saja must ditambah verb base, tapi artinya bukan harus. Nah, saya pikir semuanya tidak dari yang nomor 1, 2, dan 3 ini must, keberadaan must di situ bukan harus pasti gitu ya. Tapi ingat tidak 100% yang ini ya kesimpulannya. Okay. Alright students, I think the time is up.
Okay, that is it for today. See you. Assalamualaikum.